Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salman Hadi, calon guru penggerak angkatan ke-8 SMA Negeri 1 Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi. Dan saya hari ini tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Anjar Putra Gumelar, SPD sebagai guru PJOK di SMA Negeri 1 Cidahu. Baik, Assalamualaikum Pak Anjar. Waalaikumsalam, Mas Salman. Gimana kabarnya saya Pak Anjar? Insya Allah. Oke, baik Pak Anjar. Sebelum melaksanakan pembelajaran ataupun supervisi, saya ingin melaksanakan pra-observasi terlebih dahulu ya dengan Bapak Anjar ini supaya Bapak Anjar bisa lebih siap ketika masuk ke kelas. Yang pertama, Bapak Anjar, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai untuk anak-anak? Baik, terima kasih Pak Salman atas pertanyaannya. Indikator pembelajaran yang akan saya lakukan itu ada 3, Pak Salman. Yang pertama dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun dari sikap, ketika melaksanakan pembelajaran PJOK muncul anak-anak sikap yang sportif, inovatif, dan kolaboratif. Dan untuk dari indikator pengetahuan, anak-anak mampu memahami bagaimana cara melakukan permainan bola voli yang baik dan benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan keterampilannya tentu anak-anak mampu mempraktikkan dengan baik bagaimana cara melakukan passing dalam bola voli ya, dengan sesuai dengan kemampuan mereka. Begitu kira-kira pasangan. Ya, Pak Anjar ya. Kemudian kira-kira pengembangan apa yang akan Bapak lakukan? Pengembangan dalam aspek ya Pak ya? Ya. Tadi sudah saya sampaikan pengembangan yang saya akan lakukan yaitu dari 3 aspek, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun dari sikap, saya biasa menggunakan jurnal untuk observasi bagaimana sikap anak-anak dalam proses pembelajaran. Dan pengetahuan, nanti ada sebuah instrumen untuk mengetahui bagaimana mereka memahami materi yang saya ajarkan. Dan untuk keterampilan, biasanya anak-anak mempraktikkan ya dengan indikator-indikator yang sudah saya buat seperti itu bersama. Baik, nah Pak Anjar, kira-kira strategi atau model apa yang akan Bapak lakukan di kelas? Ini hal yang menarik Pak Salman. Karena saya menerapkan pembelajaran terdiferensiasi ya, dari materi bola voli tentunya dengan menggunakan model TGFU, Teaching Game for Understanding. di mana anak-anak itu dari awalnya saya akan melakukan asesmen awal ya, untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan gaya belajar peserta didik. Setelah itu tentu akan berdampak kepada strategi yang akan saya lakukan. Bagaimana nanti dalam proses pembelajarannya ada 3 yang akan saya lakukan. Pembelajaran yang terdiferensiasi produknya, terdiferensiasi kontennya, dan terdiferensiasi prosesnya. Nah setelah itu saya akan melakukan asesmen yang sudah saya siapkan. Kira-kira seperti itu Pak Salman. Ya. Kemudian kira-kira kapan Pak waktu, jam, terus di kelas mana yang akan Bapak lakukan pembelajaran? Secepatnya ya Pak. Mudah-mudahan saya sih merencanakannya di kelas 11.3 ya, karena saya mengampu di kelas 11.3 di hari Rabu dan di jam yang kedua untuk mengimplementasikan pembelajarannya. Baik Bapak Anjar. Kemudian yang terakhir, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Hal positif yang saya dapatkan untuk pra-observasi ini, tentu saya lebih siap untuk melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, baik itu aspek yang akan saya capai, strategi, model, dan lain sebagainya. Mungkin sampai muaranya akhirnya kepada asesmen yang akan saya lakukan. Oke. Baik Bapak Anjar, jadi ini sangat membantu sekali ya percakapan ini.
sebelum nanti saya masuk ke kelas Baik, untuk baik Pak. mengevaluasi ataupun melihat proses pembelajaran yang Bapak Anjar lakukan. Baik. Mudah-mudahan Bapak Anjar bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Insya Allah. Baik, itu saja Pak Anjar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya ada yang kurang sehat nggak di sini? Kurang sehat? Kurang duit ada? Nanti yang kurang duit boleh ke saya. Minggu yang ke bulan September, minggu yang kedua. Oke, hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran, ya, pembelajaran tentang materi permainan bola voli. Oke, baik anak-anak, sebelumnya Bapak sudah menugaskan kalian di pertemuan sebelumnya. Kalian disuruh untuk mengamati, terus juga disuruh untuk belajar tentang materi voli yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Teknik dasar apa saja yang kalian pahami sebelumnya, yang sebelum kalian pelajari? Apa aja teknik dasar bola voli? Passing atas, passing bawah, servis, smash, lob, ya, smash. Oke, baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, kalian semua mampu memahami, terus juga selain memahami, kalian mampu mempraktekkan bagaimana teknik dasar permainan bola voli. Salah satunya tadi passing bawah, passing atas, servis, dan nanti smash dan lob. Oke, anak-anak, sebelumnya ketinggalan, ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas. Jadi duduk siap. Baca doa dalam hati, mulai. Akan coba mempraktekkan, ya. Nanti kita mengamati bersama-sama, ya, bagaimana teknik dasarnya. Terus setelah kalian mengamati, nanti kita akan coba bersama-sama mempraktekkan. Oke, anak-anak, saya kasih skenario pembelajarannya. Nanti seperti apa yang sudah Bapak sampaikan kemarin, kita kan sudah melakukan asesmen diagnostik dari kemampuan kalian, ya. Nanti ada 6 kelompok yang akan kita bagi. 2 kelompok mempelajari tentang passing bawah, passing atas. 2 kelompok mempelajari tentang servis atas, servis bawah, dan 2 kelompok akan mempelajari ataupun mempraktekkan smash dan lob. Paham ya? Oke, anak-anak itu, ya. Sebelumnya sebelum mengamati, anak-anak, kita akan coba melakukan mindfulness, ya. Nanti Bapak akan menampilkan ataupun memberikan kalian sebuah nada, ya, ataupun instrumen, ya. Nanti kalian bisa dengarkan instruksi saya. Setelah itu pokoknya kalian mendengarkan dan melakukan apa yang saya perintahkan. Paham ya? Oke, baik anak-anak, silakan semuanya relax dulu. Ada yang di atas, guys. Ya, relax. Badannya ditegakkan, ya. Oke, matanya boleh mulai ditutup. Silakan apapun.
lurus sikap setengah, jongkok, lutut ditekuk, tangan ke depan, tangan diluruskan. Kemudian ayunan ya, anak-anak. Tangan dialirkan. Ketika ayun, tangan didorong, kaki didorong, tangan didorong. Ini bukan tangan saja, ada dorongan dari kaki. Oke. Kan biasanya untuk ke pinggir ya, itu mah tadi ke depan, berarti yang mana ke depan? Ke pinggir atau ke depan? Oke, baik. Kira-kira ada di antara kalian yang ingin menjawab? Buka celana. Contohin dulu ya. Contohin. Dua. Balik aja balik. Ya, balik. Buka.
Silakan kita masuk ke materi ya. Tadi yang passing mana? Ini dua kelompok ini passing bawah, passing atas. Dua kelompok ini berarti servis bawah. Kasih bau ini. Bajunya ya. Bandi Pak, kali dia. Dia berarti blok, Pak. Ah iya, smash. Smash. Smashnya sama mana kali ya kan? Pakai Pak, di sini Pak. Iya, saya tuh. Gimana? Oke, anak-anak kumpul. Kumpul. Sama aku aja ya. Terus ada lagi. Enggak pas Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjar gimana sehat? Alhamdulillah. Ini saya ingin menanyakan tentang kemarin ya, setelah melakukan pembelajaran panjang. Kira-kira Pak Anjar, apa yang harus direfleksikan dari pembelajaran Pak Anjar yang Pak Anjar lakukan kemarin? Baik, Pak Salman, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab terkait dengan refleksi pembelajaran yang saya lakukan. Yang pertama, karena di bagian proses pembelajaran itu, setahu saya ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kebetulan, ketika supervisi yang Pak Salman lakukan di kegiatan pendahuluan, saya lupa mengabsen, padahal itu bagian yang penting dalam proses pendahuluan di kegiatan proses pembelajaran. Setelah itu saya kesulitan ataupun mengalami kendala terkait dengan melakukan pertanyaan pemantik agar mereka memahami isi materi yang akan saya sampaikan. Nah, setelah itu di kegiatan inti kesulitannya saya merasakan kesulitan bahwa anak-anak menganggap kegiatan pembelajaran olahraga khususnya kegiatan yang memberatkan begitu Pak Salman. Jadi kesimpulannya saya harus bisa membuat permainan yang mereka senangi agar mereka mampu untuk melakukan ataupun senang bergerak, dan akhirnya mampu melakukan gerakan yang akan dipelajari. Terus di kegiatan akhirnya ada satu yang saya lewati, yaitu memberikan tugas kepada anak-anak untuk mempelajari pelajaran yang akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian Pak Anjar, dari refleksi yang Bapak Anjar lakukan, ini kira-kira apa tindak lanjut yang akan Bapak lakukan dan rencana untuk menindaklanjuti mungkin tadi yang Bapak bilang kekurangan ataupun hal-hal yang merasa kesulitan? Pak Salman, dari refleksi tentunya saya memiliki kekuatan ataupun modal untuk memperbaiki diri dalam proses pembelajaran terkait dengan di kegiatan pendahuluan, inti, dan akhir yang tadi saya sampaikan. Nah, di kegiatan pendahuluan mungkin nanti saya akan mencoba untuk mengingat-ingat bahwasannya sebelum melakukan kegiatan yang lain saya akan melakukan fungsi penilaian, karena itu yang paling penting. Terus dari kendala yang saya hadapi, ternyata saya harus banyak berdiskusi dengan rekan sejawat terkait dengan model, terus juga penguasaan kelas, ya, khususnya di pemantik kegiatan bagaimana caranya agar anak-anak senang untuk melakukan kegiatan olahraga. Karena ketika mereka senang, apa
apapun yang akan mereka lakukan insya Allah mereka tidak akan keberatan gitu Pak Salman. Terus mungkin akan banyak permainannya ya, karena memang kendala dari pelajaran PJOK itu anak sudah mengasumsikan dalam pikirannya bahwa kegiatannya itu berat. Oleh karena itu saya akan selingi ya, tindak lanjutnya akan selingi dengan permainan-permainan tematik agar kendala itu bisa terlewatkan dengan baik. Itu Pak Salman. Baik Pak Anjar, terima kasih atas refleksinya. Berikut dengan rencana tindak lanjutnya, mudah-mudahan kedepannya Bapak Anjar bisa lebih baik lagi Pak Anjar. Namun pada intinya adalah setiap pembelajaran kita harus terus melakukan refleksi agar bisa memaksimalkan segala potensi yang ada pada guru ataupun pada siswa tadi. Pak Salman, satu lagi saya lupa, tindak lanjut yang paling penting itu saya akan melakukan umpan balik kepada siswa-siswi yang saya ajar. Karena dengan melakukan umpan balik ataupun refleksi terkait pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, saya akan mengerti kekurangan apa yang ada dalam diri saya ketika saya melakukan proses pembelajaran dan keinginan apa yang diinginkan oleh siswa-siswi saya ketika proses pembelajaran yang saya lakukan. Baik Pak Anjar, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita khususnya sebagai pendidik bisa terus mengembangkan diri dan bisa memerdekakan anak terutama agar anak bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat bermakna. Terima kasih Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.